Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ayah bunda, anak-anakku dan para guru SDIT Cordova yang berbahagia, puji syukur marilah kita senantiasa panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan nikmat dan karunia kepada kita semua, nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat kesehatan, sehingga kita masih bisa beraktivitas hari ini. Salawat dan salam semoga tercurahkan kepada Nabi besar Muhammad SAW, pada keluarganya, sahabatnya, dan kepada kita selaku umatnya. Anak-anakku, ayah bunda, dan para guru, pada tahun pelajaran baru 2021-2022 kali ini, kita masih berada dalam pandemi. Tentunya kita sangat merindukan suasana seperti tahun-tahun sebelumnya. Kalian diantar oleh orang tua ke sekolah, disambut oleh bapak ibu guru di depan kelas, kita melakukan upacara bersama, kita bisa bersenda gurau bersama guru, bersama adik kakak kelas, dan juga teman-teman semuanya. Namun kali ini kita bertemu secara virtual. Semua ini demi untuk menjaga kesehatan dan keselamatan kita semua di masa pandemi. Pertama-tama Ibu ucapkan selamat kepada anak-anakku, siswa-siswi kelas 2 sampai kelas 6 yang sekarang sudah naik ke kelas berikutnya. Kemudian untuk siswa baru kelas 1, Ibu sampaikan selamat datang dan selamat bergabung di SDIT Cordova, yaitu sekolah yang memiliki visi menjadi lembaga pelopor pendidikan yang unggul, mandiri, dan berstandar internasional untuk mencetak insan robani yang membangun peradaban. Para guru, ayah bunda, dan anak-anakku yang Ibu banggakan, kita adalah orang-orang yang terpilih, yang Allah takdirkan untuk menjadi keluarga besar SDIT Cordova. Oleh karena itu, di masa pandemi ini banyak hal yang bisa kita lakukan, yaitu pertama, bersyukur dengan cara belajar lebih keras lagi, sehingga kalian bisa lebih berprestasi di sekolah ini. Banyak hal yang bisa kita lakukan di masa pandemi ini. Di antaranya, kita bisa mengasah kemampuan menghafal kitab, kemudian melatih kecakapan berbicara bahasa Inggris. Tentunya kompetensi yang kita miliki harus dibarengi dengan akhlak yang mulia melalui pendidikan karakter. Dan yang paling utama adalah bagaimana kita bisa terus mendekatkan diri kita ke Sang Pencipta alam, tentunya dengan pembiasaan ibadah kita, baik yang wajib ataupun yang sunnah. Mengapa demikian? Kalau kita hanya mengejar salah satu kompetensi, apakah dunia saja ataukah akhirat saja, maka akan diibaratkan seperti orang yang pincang ketika berjalan. Maka keduanya harus kita kejar agar kita bisa berjalan saling beriringan dengan seimbang. Yang kedua yang tak kalah pentingnya adalah jadilah orang yang bermanfaat untuk orang lain. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah orang yang bermanfaat bagi orang lain. Oleh karena itu, dimanapun kita berada, sebarkanlah kebaikan sekecil apapun. Niatkan berdakwah untuk menyebar kebaikan. Jadilah pewarna yang baik bagi orang lain, sehingga warna-warna yang kita sebarkan akan terakumulasi menjadi warna-warni seperti pelangi yang tentunya sangat indah. Tentunya dengan cara menyebar kebaikan, baik secara sikap, perkataan, ataupun perbuatan kita. Anak-anakku, semangat untuk mengukir prestasi. Semoga kita semuanya senantiasa sehat dan dapat mencapai apa yang dicita-citakan kita. Untuk Bapak Ibu guru, marilah kita senantiasa untuk memberikan inovasi pembelajaran kepada para peserta didik. Selalu mencari terobosan inovasi untuk memberikan layanan yang terbaik kepada para siswa khususnya dan umumnya kepada masyarakat. Yang terakhir, marilah kita senantiasa melangitkan doa-doa kita. Semoga pandemi ini segera berakhir. Semoga apa yang akan kita lakukan diberikan kemudahan, kelancaran,
kekuatan, dan tentunya kebarokahan serta petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Untuk ayah bunda dan anak-anakku semuanya, marilah kita jaga imunitas kita ya di masa pandemi ini. Belajarlah untuk pola hidup sehat. Kemudian jaga juga tentang keimanan kita tentunya. Ya, demikian yang disampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Jazakumullah ala ihtimamikum. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya ayah bunda dan putra putrinya? Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya robbal alamin. Subhanallah ayah bunda, wabah COVID di belahan bumi ini masih diperbincangkan. Tapi insya Allah itu tidak akan menyurutkan kami sebagai guru-guru SDIT Cordova untuk tetap memberikan yang terbaik bagi putra-putri ayah bunda. Di SDIT Cordova, sistem pendidikan kami sebagai guru-guru SDIT Cordova harus terus mencari suatu inovasi untuk proses kegiatan belajar dan memberikan inovasi-inovasi terbaru untuk membentuk proses pembelajaran yang sangat efektif di masa pandemi ini. Nah, ada beberapa metode pembelajaran yang kami terapkan. Yang pertama ada project based learning, tujuannya untuk memberikan latihan-latihan kepada peserta didik untuk lebih bisa berkolaborasi, kerjasama gitu ya, kemudian gotong royong dan empati kepada sesama. Kemudian yang kedua daring metode, tujuannya membuat peserta didik untuk memanfaatkan fasilitas yang ada di rumah gitu ya, seperti halnya ketika membuat konten dengan memanfaatkan barang-barang di sekitar rumah. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga ada PTM. PTM ini pembelajaran tatap muka terbatas ya. Artinya mode pembelajaran yang dilakukan di luar jaringan, yang mana pembelajarannya itu dilakukan secara tatap muka dengan memperhatikan zonasi dan protokol kesehatan yang berlaku. Yang keempat ada blended learning. Nah, ini adalah metode yang menggunakan dua pendekatan sekaligus gitu ya, menggunakan sistem daring sekaligus tatap muka, yaitu bisa melalui video konferensi, kemudian Zoom, Google Meet dan yang lainnya. Nah, walaupun putra-putri ayah bunda dan ibu bapak gurunya itu melakukan pembelajaran jarak jauh, tapi insya Allah keduanya masih bisa berinteraksi satu dengan yang lain. Program unggulan di SDIT Cordova itu ada Al-Quran, bahasa Inggris, bahasa Arab, dan program tarbiyah. Demikian ayah bunda terkait dengan proses kegiatan belajar mengajar dan program unggulan di SDIT Cordova. Mohon kerjasama dan dukungannya ayah bunda untuk putra putri kita semua. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kemudahan dan keberkahan untuk kita semua. Amin ya robbal alamin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayah bunda, apa kabar semuanya? Semoga senantiasa sehat walafiat. Senang sekali pada kesempatan ini saya bisa bertemu dengan ayah bunda walaupun masih dalam tayangan video ini. Ayah bunda, perkenalkan, nama saya Pak Dedi Sopian, biasa dipanggil Pak Dedi, sebagai Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan SDIT Cordova. Ayah bunda, izinkan
pada kesempatan ini saya akan sedikit menjelaskan tentang program kesiswaan. Program kesiswaan ini terdiri dari 3 program. Yang pertama adalah program QIE, yang kedua adalah program pengembangan minat dan bakat, dan yang ketiga adalah program penguatan pendidikan karakter. Program QIE adalah Quality Assurance, yaitu jaminan kualitas lulusan SDIT Cordova. QIE ini adalah suatu kegiatan pembelajaran dan pembiasaan yang bertujuan agar peserta didik menguasai suatu kompetensi. Kompetensi ini terdiri dari kompetensi akademik, kompetensi Al-Quran, juga adab dan akhlak. Secara sistematis, program QIE ini atau targetan QIE ini terdiri dari 10 kompetensi dasar. Yang pertama adalah sholat dan ibadah dengan kesadaran. Yang kedua, fasih dan lancar membaca Al-Quran. Yang ketiga, hafal Al-Quran minimal 3 juz. Yang keempat, hafal hadis dan doa pilihan. Yang kelima, hormat dan patuh kepada orang tua. Yang keenam, tuntas bidang studi. Yang ketujuh, mampu mengoperasikan komputer dasar. Yang kedelapan, mampu berkomunikasi bahasa Inggris dasar. Yang kesembilan, rapih, disiplin, bersih, dan sehat. Dan yang kesepuluh, percaya diri dan mampu bersosialisasi. Ayah bunda, sehingga ketika putra-putri ayah bunda nanti keluar dari SDIT Cordova itu, mudah-mudahan bisa menguasai 10 kompetensi QIE yang disebutkan tadi. Kemudian yang kedua, program kesiswaan itu adalah program pengembangan minat dan bakat. Pengembangan minat dan bakat ini adalah kegiatan perlombaan-perlombaan yang bertujuan untuk menggali potensi minat dan bakat siswa-siswi SDIT Cordova. Minat dan bakat ini bisa dalam bidang akademik, dalam bidang Al-Quran, dalam bidang seni, maupun dalam bidang olahraga. Dan bentuk kegiatannya yaitu berupa perlombaan-perlombaan yang dilaksanakan secara intern di SDIT sendiri, ataupun perlombaan-perlombaan yang dilaksanakan secara intern oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung. Dan program QIE yang ketiga itu adalah PPK atau penguatan pendidikan karakter. Nah, karakter ini diantaranya terdiri dari nasionalisme yang dilaksanakan dengan berbagai kegiatan seperti upacara bendera dan peringatan Hari Besar Nasional. Kemudian karakter sosial diantaranya melalui kegiatan sosial seperti bakti sosial. Dan yang ketiga adalah kegiatan atau penumbuhkan karakter religius, yaitu melalui kegiatan-kegiatan keagamaan seperti peringatan Hari Besar Islam, kemudian pembinaan keimanan dan takwa seperti pelaksanaan Mabit dan kegiatan Ramadan. Nah, Ibu Bapak semuanya, ayah bunda sekalian, demikian sekilas mengenai program kesiswaan ini. Mudah-mudahan kita semuanya bisa sesuai dengan target dan harapan sekolah dan juga harapan dari ayah bunda semuanya. Demikian yang disampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.